Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys, sama saya guys, orang Cilacap yang dimana-mana tempe enak itu guys. Orang apa orang kepenak. Kayak gue. Iya, ini guys saya bersama teman saya ini. Saya mau tanya-tanya tentang pengalaman dia. Dia kan di Taiwan itu udah, ya kampanye udah lama lah. Jadi mungkin pengalaman dia lebih tahu lah daripada saya tentang gimana sih rasanya jadi TKI resmi dan TKI kaburan ya guys. Yuk guys, kita tanya. Yang pertama saya mau tanya, sebagai TKI resmi itu gimana rasanya? Kalau TKI resmi itu kalau baru datang di Taiwan itu apa ya, iming-imingnya itu sangat menggiurkan. Nah, seperti foto profil. Nah, seperti foto profil di Facebook itu kan sangat Sangat membahana. sangat apa ya, Sangat membahana. sepertinya menyenangkan Iya. gitu kan, nggak susah gitu. Tapi kenyataannya walah Chan, sangat berbeda sekali. Oh, Jadi kalau baru datang itu kan apa, dibujuk rayu sama sponsor itu gajinya sekian setiap bulan. Kenyataannya tuh baru datang di sini masih potongan itu. Dulu berangkat 2015 itu katanya gaji 20.000 sekian, sampai pas gajian itu nggak ada sisa uang satupun sepeser pun, karena udah dipotong segala macam lah, mulai KTP segala macam. Terus baru datang dikasih pinjaman 2.000 NT buat makan. Jadi bulan pertama itu nggak dapat uang saya itu. Nah, bulan kedua itu dapat uang 5.000 NT. Kalau di Indonesia itu 2 juta. Mungkin di Indonesia kerja umum 2 juta sudah dapat itu, nggak harus sampai ke Taiwan. Nah, sampai akhirnya bertahan 5 bulan di pabrik itu, di resmi, karena dipikir nggak ada untungnya. Terus mengadu nasib seperti beliau ini. Wah. Jadi visa orang kaya. aja disebut bro, ISIS bro. Ya main nganu lah. Iya ya. Ya sampai sekarang menjalani berpetualang ini ya sangat menyenangkan ya. Banyak apa ya, banyak manfaatnya lah, mulai dari pengalaman hidup, udah banyak ilmu yang didapat. Terus ya alhamdulillah dengan berpetualang ini bisa mendapatkan rezeki lah di sini jalannya, bukan di jalur resmi. Berarti itu Kurang lebih seperti itu. jadi kalau resmi itu berarti begitu ya guys. Gimana ya apa? Jadi kehidupannya itu susahnya itu di potongan itu. Selama potongan berapa bulan itu Kalau dulu itu, kalau waktu saya itu angkatan saya itu 8 bulan. 8 bulan 8 bulan itu potongan. Ongkos dari rumah berapa? Saya dulu itu zaman saya 32. Sebelum saya itu 28, 32, terus naik lagi, sempat turun lagi. Cuman itu kan apa ya, kalau ongkosnya nambah tinggi potongannya nambah rendah. Kalau ongkosnya nambah rendah potongannya nambah tinggi. Berarti tergantung dari ongkos kita lah ya. Tergantung dari ongkos kita. Pokoknya muter-muter gitulah selamanya. Intinya tetap ujung-ujungnya duit kalau lewat PT. Ya namanya PT juga mau untung bro. Nah, iya, makanya dari itu. Jadi kita harus menyadari itu juga. Nah ya, itu pengalaman resmi Anda ya. Maksudnya kenapa kok Anda sekarang menjadi TKI kaburan? Ya mungkin ya alasannya ya berbagai tadi lah ya. Contohnya ya mungkin potongannya banyak, satu. Betul. Mungkin ongkosnya juga di rumah itu banyak, kita mau kembali ongkos saja itu berangkat ke Taiwan itu uang itu hasil ngutang sana sini, nggak mudah. Makanya itu
kalau bertahan pun balikin modal utang itu cukup waktu yang sangat lama. Makanya ya itu pilihan lah, tinggal gimana kita siap apa enggak pilihan itu. Ya itu akhirnya kabur jadi berpetualang seperti ini. Lalu tanggapan seorang TKI yang dia kisah dulu lah, tapi sekarang dia masuk lagi pakai yang resmi, tapi dia mungkin udah capek jadi orang kaburan. Jadi gini guys, jadi peraturan Taiwan kan gimana ya, peraturan Taiwan kan mungkin setelah menyerahkan diri ada backlistan mungkin 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi 5 tahun mungkin baru boleh masuk lagi kalau itu nggak ada kasus kriminal. Ini setahu saya gini, kalau masalah backlistan itu, jadi itu kan berlakunya kalau isunya itu 5 tahun. Nah sekarang gini, kalau emang positif yang sudah 5 tahun mau balik ke Taiwan, cara taunya itu yang satu-satunya itu bukan dari orang, katanya itu nggak ada, itu nggak bakal ketemu. Jadi caranya itu sampean itu ke Titu, ke Jakarta, gedung iya, Titu, iya. sampean bawa paspor, yang paspor backlistan itu dibawa ke sana. Nah sampean baru tahu sampean itu masih bisa kesini apa enggak, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi kuncinya itu di tempat tetoan ya. Di tempat tituan itu. Jadi yang namanya kata-katanya itu cuma katanya. Nggak Katanya. betul. Yang betul Iya. itu kalau kita penasaran datang aja ke teto, Ketituan. kita tanya di sana. Jadi tanya sama orang-orang teto lah. Itu yang benar-benar nyata kalau seperti itu. Itu bagi yang penasaran, Ya. yang udah ex Taiwan kaburan, itu jawabannya di situ. Itu jawaban dari Mas Erwin itu yang resmi guys. Sekarang jawabannya waktu dia jadi kaburan gimana rasanya. Itu pertama awal kabur itu kenapa kok kabur itu? Ya awal kabur itu karena di pabrik resmi nggak ada hasil, pabriknya nggak bagus, nggak ada lembur, ya itu akhirnya kabur. Sampai akhirnya kabur itu yang penting kita mau berusaha, rezeki pasti ada saja. Jadi itu ceritanya Mas Erwin itu masa-masa lalu dia lah. Banyak cerita yang apa ya, cerita kehidupan kaburan itu ya mungkin Ya, lain waktu lah bisa ya. diceritakan lagi untuk episode selanjutnya. Iya, kalau kita masih dipertemukan ya guys. Iya. Jadi ada pesan-pesan buat yang di sana mungkin yang resmi biar dia betah atau gimana? Ya kalau pesan saya sih, kalau yang masih resmi, kalau dikiranya setiap ada permasalahan di pabrik, kalau selama di pabrik itu kerjaannya bagus, kalau ada masalah sama mandor, kalau masih bisa disabarin ya disabarin aja. Soalnya kita di sini tujuannya nyari uang, nyari duit, bukan nyari musuh ya. Kalau masalah kayak mandor itu ya udah biasa lah, namanya kita buruh. Jadi ya sabar aja lah selagi pabriknya itu emang bagus. Tapi kalau emang pabriknya tidak bagus ya pilihan antara kalau emang siap kabur ya udah siap resiko kabur. Kalau mau masih bertahan ya udah ditekuni aja, sedapatnya segitu rezekinya segitu, kurang lebih seperti itu. Itu dari pesan-pesan dari Mas Erwin buat kalian semua yang masih resmi. Jadi intinya ya gini guys, yang masih resmi itu kalau pabriknya bagus, lemburannya ada, dan hasilnya juga bisa menjanjikan lah walaupun sedikit, ya dipertahanin lah. Jangan ambil keputusan dulu, karena biasanya kalau orang ambil keputusan itu nggak pikir panjang guys. Itu karena terbawa emosi. Iya, karena terbawa emosi, jadi dipikir matang-matang dulu. Apakah saya benar atau enggak. Soalnya yang pengalaman kata orang-orang itu kalau jadi orang kaburan itu hidupnya itu selalu dihantui guys, dihantui sama segala-galanya guys. Jadi serbanya kita mau kesana itu katanya itu takut.
Jadi yang namanya orang kabaret itu tergantung nasib. Mungkin kalau nasib kita baik, masih diberi rezeki ya insya Allah masih bertahan lama. Tapi mungkin kalau nasib kita udah nyampe segitu di Taiwan ya mungkin kita disuruh balik Indo. Itu aja guys. Ya udah guys, ini saya kan udah tanya-tanya ini dikit lah pengalaman Mas Erwin merantau. Jadi siapa tahu adalah waktu ada manfaatnya. Nah, semoga bermanfaat, semoga bermanfaat bisa karena menginspirasi. Ya sampai sekian lah ya guys. Lain kali kalau ada waktu kita cerita lagi sama Mas Erwin. Soalnya dia lagi main guys, jadi kita nggak bisa sharing-sharing terus lah, maksudnya nggak bisa bikin konten terus. Jadi cuma ini ada waktu lah kita Bisa bikin konten, berbagi cerita, berbagi inspirasi. Jadi kita tahu kehidupan orang ya, walaupun kehidupan itu pahit atau manis ya. Rotowalin dia. Ya udah ya guys, saya tutup dulu guys. Oke, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, moga sehat selalu, murah rezeki. Amin.